Tapi ini menurut testimoni mereka. Bahkan kata mereka sampai 3 hari nggak dikasih pakan pun, DM-nya masih kuat dan bisa beranak. Halo para sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel H2 Hobiku Hobimu. Inilah tempat favorit saya untuk melakukan konten ya. Karena ada meja, ada bangku. Jadi saya lebih leluasa dalam menunjukkan sesuatu. Kebetulan tempat saya sempit. Hanya lokasi sini yang memungkinkan untuk menunjukkan sesuatu secara lebih baik daripada harus jongkok di lantai dan sebagainya. Oh iya, bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan update informasi dari saya yang saya sharing di channel ini. Like dan share bila konten yang saya buat ini berguna bagi para sahabat lainnya. Komen dan kritik serta saran itu sangat saya butuhkan. Saya yang hanya seorang penghobi, tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Sementara apa yang saya share adalah hasil dari trial and error. Jadi dites, jika tidak baik atau ada kesalahan itu diperbaiki. Sampai seoptimal mungkin baru saya share. Kemudian saya juga minta maaf bila dalam konten saya, terutama di tutorial, lebih banyak ngomong penjelasan panjang lebarnya daripada prakteknya. Karena memang menurut saya sesuatu hal, terutama di bahan, itu lebih bagus kita mengetahui secara detail semaksimal mungkin, supaya sewaktu prakteknya dalam pemberian misalnya jumlah tertentu itu tidak berakibat fatal. Ya mungkin juga bagi beberapa orang tidak memerlukan penjelasan seperti itu. Tapi bagi saya harus menjelaskan semaksimal mungkin yang saya ketahui. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Jadi disinilah poinnya, kenapa di konten saya ini lebih banyak, kalau orang bilang banyak ngoceh lah, banyak ngomongnya doang daripada prakteknya. Tapi ya mudah-mudahan sih ada beberapa teman saya yang mempraktekkan dengan cara saya berhasil. Nah, kembali lagi, kebutuhannya apa? Kalau memang bosen sama ngocehnya, di skip, ilmunya itu nanti nggak penuh. Bukan berarti saya orang pintar, orang hebat. Dan harus saya akui, saya juga tidak sarjana untuk bidang pertanian atau perikanan. Jadi semua memang murni percobaan dan percobaan. Hasil terbaik saya share. Itu aja. Kecuali di bagian 4 saya menyatakan uji coba. Ya kalau gagal harus di-share juga. Karena informasi yang baik itu tidak menyesatkan. Kasihan loh kalau sampai udah orang percaya sama cara saya, kemudian itu nyatanya menyesatkan, mereka juga rugi. Itu kan pasti sudah rugi secara waktu dan finansial. Walaupun finansial itu tidak seberapa. Ya saya juga nggak berani bilang berapa duit, misalnya nggak usah banyak lah. Sekali rugi anggaplah 50.000. Kalau ada 1.000 orang mencontoh saya dengan hal yang tidak baik, 50.000 kali 1.000 juga sudah banyak ya kerugian buat orang lain.
Lah untung saya apa di sini cara seperti itu? Saya rasa tidak ada artinya. Saya membagikan sesuatu hal yang tidak baik. Jangankan finansial untung, pahalanya pun tidak dapat. Bagi saya berbagi itu memang tujuannya adalah indah. Bila para sahabat juga sukses, saya juga senang. Artinya memang yang saya bagikan ilmunya itu adalah tepat guna. Ya kalau bila gagal, saya juga jadi pemikiran. Lalu contohnya untuk praktek budidaya atau kultur kutu air dan punya makna saya sendiri. Itu memang murni saya lakukan sendiri dari nol. Saya pelajari dulu, benar-benar saya ulang sampai kedua kali berhasil, baru ketiga kalinya saya buat konten. Dan itu perjalanannya 1,5 bulan untuk start satu konten ini. Jadi bukan asal-asal singkat begitu atau saya numpang. Misalnya lah, mau gampangnya, saya numpang aja di tempat teman saya yang budidaya kutu air. Kebetulan memang mereka tidak budidaya dan punya makna, lebih ke moina. Tapi kan kalau memang mau simpelnya, saya numpang, saya buat konten, ya kan? Saya nggak usah modal lah istilahnya, paling bawa tripod, handphone, udah di situ konten, selesai kan? Pasti jauh lebih menyenangkan di tempat mereka. Istilahnya bak kultur kutu air mereka juga banyak, bukan cuma seperti saya amatiran 3 box styrofoam saja. Kalau mereka memang serius dan jadi pendapatan perekonomian sehari-hari, tapi ya saya rasa tidak ada artinya lah. Bagus apa yang memang saya sudah praktekkan, saya share, ya kan? Itu lebih berguna buat para sahabat. Walaupun saya bisa melakukan jalan pintas seperti cara tadi, itu tidak ada artinya buat saya sendiri. Ya berkah lah buat saya. Jadi maaf sekali lagi, bila konten saya ini banyak ngocehnya atau bicaranya daripada prakteknya. Karena praktek itu sebentar saja. Penjelasan itu yang paling penting dari praktek. Kalau mau jujur ya, kalau dibentuk dalam tulisan mungkin tak berapa halaman, gak habis-habis. Ini juga sudah saya persingkat penjabarannya. Intinya saya jabarkan sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin. Walaupun kadang terkesan bertele-tele. Nah, kembali lagi ke topik utamanya. Part 1 sampai 8 adalah hal sederhana yang bisa para sahabat lakukan. Dari persiapan air, pembuatan ekosistemnya, membuat air hijau, pakan alami pertama kali, sampai memasukkan bibit starter. Saya rasa cara ini bila para sahabat lakukan, 99% berhasil. Walaupun memang banyak faktor yang bisa menyebabkan kegagalan. Misalnya, bibit yang para sahabat beli itu kurang baik, daya tahannya tidak baik terhadap suatu perubahan situasi, bisa saja menyebabkan kegagalan. Kalaupun tidak gagal, situasinya akan lambat untuk start awalnya, seperti yang saya hadapi pada awalnya. 70% dari bibit starter tak punya makna saya mengalami kematian. Nah, kemudian hasil panen saya yang saya jual kepada para sahabat saya, para teman saya, menurut mereka DM saya sangat kuat. Bukan promosi sih, tapi ini menurut testimoni mereka. Bahkan kata mereka sampai 3 hari gak dikasih pakan pun DM-nya masih kuat dan bisa beranak. Memang sewaktu saya membungkus itu saya juga gunakan air dari bak kultur DM saya, bukan dari air pump.
Jadi kemungkinan di air bak kultur itu masih ada sisa-sisa pakan yang menunjang kehidupan DM untuk beberapa hari ke depan. Bahkan sampai beranak kata mereka. Tapi itu syukurlah. Intinya saya menjual sesuatu, memberikan sesuatu itu hal yang baik dan benar, bukan menyesatkan. Jadi kesimpulan sederhananya, cara saya itu bisa dipakai. Walaupun harus saya akui, ini cara yang saya pakai ini bertolak belakang dengan para pengkultur pada umumnya. Saya tidak memakai kotoran hewan sama sekali untuk starter air maupun pakan. Saya hanya menggunakan bahan-bahan organik dari tumbuhan. Dan pastinya menggunakan probiotik juga untuk menjaga kualitas air. Lalu ada beberapa pakan terbaik juga yang saya berikan, misalnya spirulina yang kadar proteinnya sangat tinggi, mencapai 65%. Kemudian pelet udang, proteinnya juga tinggi, mencapai 40%. Dan hal-hal sederhana alami yang gampang ditemukan, nanti saya share semua apa yang sudah saya praktekkan untuk seri pakannya. Jadi ke depan ini setelah 84 awal, nanti saya akan lanjutkan pada seri pakan untuk dapnya makna. Dan yang pastinya sudah saya uji coba, praktekkan dan hasilnya bagus. Nanti juga saya akan buat suatu perbandingan, misalnya menggunakan satu macam pakan saja yang alami, yang murah, berbanding dengan pakan yang terbaik. Hasil daripada DM-nya bagaimana. Tapi itu nanti butuh waktu ya. Kalau waktu saya mencukupi, nanti saya buat. Sebenarnya konten ini gampang ya, jujur aja. Tinggal ngoceh, praktek, ini itu selesai. Masalahnya cuma satu, waktu ngeditnya itu yang lama, capek. Satu konten video ya berkisar 8-10 menit, juga ngeditnya juga bisa sampai 5-6 jam. Tapi ya itu juga saya edit sendiri, ya maklum lah, juga amatir ya, pakai handphone serba terbatas, ya begitulah, semua serba dikerjakan sendiri, jadi ada keterbatasan waktu. Dan kadang-kadang juga seharusnya sudah terupdate, karena waktu ngeditnya nggak ada, jadi kesannya sepertinya molor gitu, sampai 2 hari 3 hari. Kontennya udah, tinggal ngeditnya aja nggak ada waktu, karena kesibukan saya juga bukan cuma ini aja gitu. Dunia kerja saya yang aslinya juga di dunia bangunan juga memerlukan konsentrasi yang cukup baik gitu. Jadi semua ini dikerjakan ya malam hari, kalau nggak saya capek, saya edit. Kembali ke topik, intinya adalah apapun yang saya share itu sudah pasti saya praktekkan 100% berhasil. Jadi bukan pakai tipu-tipu, hoax, clickbait dan sebagainya, tidak ada. Hanya saja dibutuhkan kesabaran dari para sahabat untuk memahami apa yang saya jabarkan. Dan yang saya jabarkan itu sudah saya persingkat, saya usahakan sesingkat mungkin lah, agar durasinya tidak terlalu panjang. Ya kalau memang terlalu agak panjang pun itu juga bukan pilihan gitu. Jadi silakan para sahabat tunggu pada konten seri pakan terbaik untuk dapatnya makna menurut versi saya sendiri. Terima kasih.